Lagi buat Ustadz Maulana, Ustadz ini bagaimana nih dalam pandangan Islam nih ya. Berbicara tentang orang-orang nih, banyak banget orang-orang yang kadang-kadang saking relanya berkorban tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Contoh mungkin ya, ini mungkin dia suka sama wanita ini, terus dia bilang gini, ya udah deh aku rela engkau menikah dengannya, yang penting kau bahagia. Wah gitu, gimana Ustadz Maulana penjelasannya ya. Mohon izin silakan, Tafaddol Ustadz, silakan. Oh, makasih banyak Mas Fadli. Kalau Mas Fadli ini juteknya kena banget. Masa kok jutek, astagfirullahaladzim. Izin Nabi, izin Wajib, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada jamaah Islam Tinda yang setia menonton Islam Tinda. Kita saling belajar, bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada yang ada di rumah yang lagi menyimak tausiah kami. Dan perihal tentang bagaimana dengan mengutamakan orang lain dibanding diri sendiri. Maka dari sini orang-orang yang ini, kenapa ada orang seperti ini? Dia lebih berkorban untuk dirinya, untuk orang lain. Nah, dalam hal ini bisa jadi ini disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan. Dia aja dulu deh. Karena dia melihat ada hubungan kekerabatan atau menciptakan rasa bahagia. Ada timbul kebahagiaan tersendiri kalau kita melihat orang bahagia. Puas. Padahal coba belajar dari ibu. Ada tayangan pernah saya nonton itu sampai kita nangis. Padahal tayangannya 30 second. Sebentar doang. Anaknya teriak, ma udah makan? Udah. Tapi dia makannya, aduh ya Allah ini sedih banget. Artinya dari sini kita bisa belajar dari sosok orang tua yang bahagia melihat anaknya makan. Padahal dia belum makan. Ada lagi, apa lagi? Hubungan timbal balik. Ya saling memberi, saling menerima. Dan ada juga nih. Karena kalau di Makassar itu, kalau kita diberi makanan, tidak akan kembali piringmu kecuali ada isinya. Itu di Makassar. Minimal kalau memang tidak ada kembaliannya, piringnya tidak dicuci. Tidak boleh dicuci. Kalau kita dikasih apa-apa sama pakai piring, ada juga orang dikasih pakai piring, dapat kembali piringnya. Jadi harusnya, apalagi hubungan timbal balik, kemudian membalas kebaikan orang lain. Sekali lagi, membalas kebaikan orang. Ini kenapa ada kebetulan? Dia kan aku pernah ditolong sama ayahnya. Aku pernah dibantu sama ayahnya. Jadi kadangkala dia lebih mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ada lagi, senantiasa ada namanya baik sangka atau sifat empati yang luar biasa. Nah dari sini kalau Islam menyikapi namanya itsar. Berarti mengutamakan atau mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri terhadap sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Orang yang itsar di sini adalah, makanya malaikat-malaikat tak bersayap nih. Malaikat-malaikat tak bersayap, kadang-kala itu kita lihat tayangan tadi, sampai kita lihat ada anak lari berlari. Padahal mungkin yang dikasih itu adalah uang jajannya dia. Dia harusnya beli permen atau beli sesuatu, tapi dia korbankan apa yang dimilikinya untuk orang lain. Dia mending jalan kaki daripada ada orang yang tidak makan. Aku jalan kaki aja deh sebagai olahraga. Jadi uang transportnya itu diberikan kepada orang lain. Itu bentuk pengorbanan. Ini karena kenapa? Orang-orang seperti ini akan timbul rasa kasih sayang. Menghilangkan kedengkian. Orang tidak akan dengki padanya. Tapi orang akan bangga padanya. Dan Allah mudahkan segala urusannya karena sudah memudahkan urusan orang lain. Ketika orang bersifat itsar ini. Apalagi orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang beruntung. Karena ketika engkau memberikan sesuatu akan Allah ganti lebih banyak daripada itu. Dan dari segi kemanfaatannya luar biasa. Contoh, kita kasih makan anak penghafal Quran. Dia makan atas yang kita kasih. Lalu kuat dia menghafal. Atas apa hafalan yang dia dapat dari karena dia sudah makan. Itu pertanda kita pun dapat faedah pahala daripada itu. Dan termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah ketika kita ada kepedulian sama orang lain. Makanya hari ini sebenarnya Islam Tinda mengajarkan kita untuk bersifat empati. Berdidik anak kita, generasi berikutnya. Cuma ada catatan kecil. Tadi saya ditanya Mas Fadli di segmen sebelumnya, sebelum apalagi iklan atau break, ditanya boleh nggak kita berkorban untuk orang lain? Saya katakan boleh, ada yang tidak. Sebenarnya mendahulukan orang lain juga ada yang jangan. Contoh, kita mau berudu, air itu cuma cukup satu orang. Tidak usah kau kasih orang, kau dulu. Kau dulu. Ya seperti sap, ada kosong di depan. Jangan, silakan. Salah, kau yang maju. Kau yang maju. Untuk ibadah nih. Untuk ibadah, dalam hal ibadah, jangan kita dulu. Bagaimana kita, apalagi dalam masa pandemik ini. Masa pandemik seperti ini, la darara wala dirara itu rumusnya. Artinya apa? Jangan membahayakan diri. Aku mau membantu orang. Yang membantu orang itu berarti ada ilmunya.
Iya. Lalu dia pakai APD. Wah. Jadi kita ini hati-hati. Aduh, Masya Allah. ada orang meninggal, mayatnya diangkat. Iya. Tunggu dulu kalau COVID kita harus pakai APD dulu dan lengkap. sebagainya. Kalau kan nanti Jangan sampai kita tertular. tertular pada diri kita. Jangan Nauzubillah. membayang. Makanya bagus 3M. Apa Iya. tuh? Mencuci tangan, memakai masker dan Menjaga jarak. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut.